Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teeman, Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teeman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan.
Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub pasal yang 42. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kita telah sampai pada pasal yang terakhir dari kitab Ayub, yaitu pasal 42. Tuhan Yesus memberkati. Pertobatan, pemulihan, dan kesetiaan Tuhan. Ayub pasal 42 ini adalah penutup yang indah dari seluruh kitab Ayub. Setelah Tuhan menyatakan kebesarannya di pasal 38 sampai 41, Ayub akhirnya merespon dengan kerendahan hati. Ia mengakui kebesaran Tuhan, bertobat dari sikap yang terlalu berani mempertanyakan Tuhan, dan kemudian mengalami pemulihan yang luar biasa. Di ayat 1 sampai 6, Ayub mengakui kemahakuasaan Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, Ayub berkata di ayat 2, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub juga mengakui bahwa sebelumnya ia berbicara tentang hal-hal yang tidak sepenuhnya dipahami, dan puncak pengakuannya terdapat dalam ayat 5, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Karena itu Ayub berkata di ayat 6, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Pengenalan pribadi akan Tuhan mengubah hati seseorang. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari keterbatasan diri. Pertobatan sejati lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Di ayat 7 sampai 9, Tuhan menegur sahabat-sahabat Ayub. Tuhan menyatakan bahwa Elifas, Bildad, dan Zofar tidak berkata benar tentang dia seperti Ayub. Mereka diperintahkan membawa korban dan Ayub diminta mendoakan mereka. Tuhan menerima doa Ayub sehingga mereka diampuni. Jangan terburu-buru menghakimi orang yang sedang menderita. Tuhan lebih menghargai hati yang jujur daripada penjelasan yang kelihatannya benar tetapi tidak mencerminkan kasih-Nya. Mengampuni dan mendoakan orang yang pernah menyakiti kita adalah tanda kedewasaan rohani. Di ayat 10 sampai 17, Tuhan memulihkan Ayub. Di ayat 10 dikatakan Alkitab mencatat bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberkati Ayub dengan harta yang menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, 14.000 ekor domba, 6.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 keledai betina, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, umur panjang hingga 4 generasi keturunannya. Pemulihan Ayub menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia kepada orang yang bertekun dalam iman. Amin. Tuhan sanggup mengubah masa duka cita menjadi sukacita. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Pemulihan Tuhan tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Amin. Sebagai ayat kunci kita adalah Ayub 42 ayat 2. "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal."
Ayat ini menjadi pengakuan iman bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada keadaan yang berada di luar kuasa-Nya. Kitab Ayub mengajarkan bahwa Tuhan tetap baik dan berdaulat, bahkan ketika manusia tidak memahami alasan di balik penderitaannya. Beberapa pelajaran besar dari kitab Ayub yang kita bisa pelajari adalah yang pertama, kesalehan tidak menjamin hidup tanpa penderitaan. Orang benar pun dapat mengalami pencobaan. Yang kedua, tidak semua penderitaan merupakan akibat dosa pribadi. Karena itu, kita tidak boleh cepat menghakimi orang yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, Tuhan tetap memegang kendali sekalipun manusia tidak memahami jalannya, rencananya tetap sempurna. Yang keempat, pengenalan akan Tuhan lebih berharga daripada jawaban atas semua pertanyaan. Ayub tidak mendapatkan penjelasan tentang percakapan Tuhan dengan iblis di pasal 1 dan 2, tetapi ia memperoleh sesuatu yang lebih besar, yaitu perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Yang kelima, Tuhan sanggup memulihkan. Pemulihan mungkin tidak selalu terjadi secepat yang kita harapkan atau dalam bentuk yang kita bayangkan, tetapi Tuhan tetap setia kepada umat-Nya. Amin. Perjalanan Ayub dimulai dengan kehilangan, air mata, dan banyak pertanyaan. Namun kitab ini berakhir dengan penyembahan, pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan dan pemulihan. Seringkali kita meminta Tuhan menjelaskan alasan di balik setiap pergumulan, namun melalui Ayub, Tuhan mengajarkan bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah mengetahui semua alasannya, melainkan mengenal hatinya. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dekat, kita dapat berkata seperti Ayub, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Kiranya iman kita tetap teguh dalam setiap musim kehidupan, baik dalam kelimpahan maupun dalam pencobaan. Marilah kita terus percaya kepada Tuhan yang setia, sebab Dia tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.